Istri diam-diam memasukkan sejumlah besar hormon estrogen ke dalam susu suaminya setiap malam. Semua itu karena dia menemukan bahwa sang suami diam-diam telah membangun keluarga lain di luar sana. Jika pria itu tak bisa mengendalikan hasratnya, maka dia tak layak lagi disebut sebagai laki-laki. Ternyata wanita itu adalah seorang dokter spesialis kandungan. Suatu hari dia menangani seorang pasien kecelakaan yang harus melahirkan secara darurat. Saat operasi berlangsung, dia tanpa sengaja melihat gelang di tangan sang pasien terasa sangat familiar. Karena suaminya pernah memberinya gelang dengan model yang persis sama. Namun situasi sangat genting. Dia tak sempat memikirkan terlalu jauh. Hanya bisa fokus menyelesaikan operasi. Sampai setelah operasi saat memanggil keluarga pasien untuk tanda tangan, dia kaget bukan main. Karena pria yang datang ternyata adalah suaminya sendiri. Saat wanita itu melepas masker, sang suami langsung terdiam kaku. Dalam perjalanan pulang, sang suami beralasan bahwa wanita yang melahirkan itu adalah putri dari rekan kerjanya, dan dia hanya membantu karena iba. Bertahun-tahun cinta membuat wanita itu akhirnya memutuskan untuk percaya pada ucapan suaminya. Namun keesokan harinya, dia menemukan satu kuku palsu mewah di dalam mobil sang suami. Setelah mengamatinya dengan teliti, dia langsung teringat bahwa wanita yang melahirkan malam itu memang kehilangan satu kuku, dan bentuknya persis dengan yang dia temukan. Semua petunjuk yang muncul membuatnya mulai curiga. Dia pun segera memeriksa rekaman dari kamera dashboard mobil, dan akhirnya mengetahui kebenaran yang mencabik hatinya. Ternyata sang suami memang telah mengkhianatinya, dan wanita yang ia selamatkan malam itu adalah selingkuhan suaminya. Wanita itu jatuh ke dalam kehancuran batin, langsung pulang ke rumah dan memeriksa semua perhiasan miliknya. Dan benar saja, gelang yang ia punya memang sama persis dengan milik wanita itu. Meski semua bukti sudah jelas di depan mata, dia masih mencoba menenangkan diri, lalu memeriksa riwayat belanja suaminya, dan menemukan bahwa setiap hadiah yang diberikan padanya selalu dibeli dalam jumlah 2. Saat itu barulah dia sadar sepenuhnya bahwa suaminya telah berkhianat selama bertahun-tahun. Semua sikap lembut hanyalah sandiwara. Dengan hati yang hancur, dia langsung menghubungi pengacara untuk menyusun surat cerai. Malam itu dia menyiapkan makan malam dengan rapi, berniat mengakhiri semuanya dengan tenang. Namun sebelum sempat membuka mulut, dia menerima telepon dari pengacaranya yang membawa kabar mengejutkan. Ternyata semua aset atas namanya telah diam-diam dipindahkan oleh sang suami. Bahkan perusahaannya kini hanya tinggal nama tanpa isi. Wanita itu terkejut dan segera bertanya, apakah dia masih bisa memenangkan gugatan. Namun pengacaranya menyarankan untuk berpikir matang, karena persoalan ini sangat rumit dan penuh konflik kepentingan. Lebih parahnya lagi, kini dia sedang hamil. Demi masa depan anaknya, wanita itu memutuskan memberi satu kesempatan terakhir bagi sang suami. Diam-diam dia memasukkan jepit rambutnya ke dalam saku suaminya. Berpikir jika suaminya menemukan jepit itu dan jujur padanya, maka dia akan memaafkan dan menganggap semuanya tak pernah terjadi. Namun keesokan paginya, sang suami baru pulang dengan wajah lelah. Melihat istrinya sudah siap marah, dia buru-buru berbohong, mengaku semalam menemui klien hingga larut dan tak ingin mengganggu istrinya. Tapi dia sama sekali tidak menyebut soal jepit rambut itu. Begitu sang suami masuk kamar untuk istirahat, wanita itu segera memeriksa baju lainnya. Namun jepit rambutnya tak ditemukan. Yang dia temukan malah secari kertas kecil. Isi pesannya adalah catatan dari wanita selingkuhan suaminya. Bukan hanya menghina, tapi juga dengan angkuhnya meninggalkan alamat apartemen di sebelah. Setelah membaca pesan itu, wanita itu tak bisa menahan diri lagi. Dia memutuskan untuk datang langsung, mengakhiri semua kebohongan dan pengkhianatan dalam rumah tangganya.